Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdian Amin Zikri dengan NIM 21073084. Baik, di sini saya akan membuat tugas besar statistika atau tugas pra-UTS dengan soal sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Data dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut data yang diperoleh. Dan instruksi yang pertama, Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan 2 digit terakhir NIM Anda. Baik, NIM saya yaitu 21073084. Digit pertamanya 2, kemudian 2 digit terakhir yaitu 84. Jadi saya mengambil data sebanyak 284 data dari data tersebut. Dan datanya sudah saya ambil dan saya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sebanyak 284 data. Kemudian instruksi yang kedua, jelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dan dengan cara menggunakan function Excel. Kita cari min, median, dan modus. Baik, minnya kita cari secara manual, min atau rata-rata, yaitu dengan cara manual, jumlahkan seluruh data, kemudian dibagi banyaknya jumlah data, yaitu dibagi 284. Jumlah data saya yaitu 114.876 dibagi 284. Dan saya mendapatkan hasilnya yaitu 404,49296. Dan dengan cara menggunakan function Excel-nya, yaitu menggunakan formula sama dengan average, kemudian buka kurung, blok seluruh data, tutup kurung, kemudian enter. Dan dapat hasil 404,49296. Kemudian median atau nilai tengah dari data tersebut. Cara mencarinya secara manual, yaitu kita lihat dengan secara manual data tengah dari data kita tersebut. Saya mendapatkan hasilnya yaitu 410. Dan dengan menggunakan function Excel-nya, yaitu sama dengan median, buka kurung, F38, buka kurung, kemudian blok seluruh data, kemudian tutup kurung. Kemudian enter, dan dapat hasilnya 410. Dan cari modus, atau nilai atau angka yang paling sering muncul pada data kita, yaitu dengan cara secara manual kita cari atau lihat satu persatu data mana yang sering muncul pada data kita tersebut. Dan saya mendapatkan hasil 362. Kemudian dengan function Excel-nya, kita menggunakan formula sama dengan mode buka kurung, blok seluruh data, kemudian tutup kurung, dan enter. Dan terdapat hasil 362. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, yaitu gunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data. Dan apa yang bisa Anda simpulkan? Oke, nomor 3 kita menggunakan stem and leaf ya. Jadi stemnya kita ambil dari 2 digit angka pertama dari data kita. Sebelumnya saya sudah mencari minimal dan maksimal dari data saya, atau dari data yang terkecil dan data yang paling besar. Kemudian stemnya saya ambil dari 2 digit
angka pertama dari data saya sampai dengan 2 digit angka pertama dari data data saya yang paling besar, yaitu dari 30 sampai 50. 30, 31, 32, 33, 34, dan seterusnya. Kemudian liftnya saya menggunakan rumus atau formula itu sama dengan rep buka kurung titik 2 kok 0 dan titik 2 koma, kenapa ini 0? Karena kita mulainya dari 0, kemudian koma tadi ya, kemudian masukkan formula conif buka kurung blok seluruh data, dan eh, beri simbol dolar pada sebelum huruf dan setelah huruf, kemudian koma, kemudian masukkan mainstream kita yang pertama yaitu 30 dengan cara mengklik 30 ini, kemudian dikali 10 ditambah 0, kemudian tutup kurung, dan dibuat sebanyak 9 buah, dan saya mendapatkan hasil yaitu yang steam 30 0 1 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 9 31 0 1 1 2 3 3 4 5 6 6 6 7 8 dan seterusnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 4 ya. Jelaskan perhitungan variation secara manual dan dengan menggunakan function. Kita mencari range, variance, dan standard deviation. Baik, di sini saya range-nya terlebih dahulu dengan cara manual, yaitu dengan cara data terbesar dari data kita, angka terbesar dari data kita dikurang dengan angka terkecil dari data kita, yaitu 500 dikurang 300 pada data saya, dan saya mendapatkan hasil 200. Dan dengan menggunakan function Excel-nya, menggunakan formula sama dengan, kemudian klik data terbesar data kita dan dikurang, kemudian klik data terkecil dari data kita dan dapatkan hasil 200. Dan yang variansnya saya menggunakan formula sama dengan var titik p buka kurung blok seluruh data yang kita ambil, kemudian tutup kurung dan enter, dan saya dapatkan hasil yaitu 3403.785. Kemudian yang standar deviasinya cara manualnya yaitu kita cari akar kuadrat dari nilai variasinya dan dapatkan hasil 58,34197. Dan dengan cara menggunakan function Excel-nya itu dengan cara saya menggunakan formula sama dengan stdef titik p buka kurung blok seluruh data kita, kemudian tutup kurung dan enter, dan dapatkan hasil 58.34197. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Baik, di sini saya sudah menentukan jumlah kelasnya yaitu dengan cara saya menggunakan function Excel dengan rumus yaitu sama dengan 1 ditambah 3 dikali log, kemudian buka kurung, masukkan jumlah data kita, tutup kurung, dan enter. Dan saya mendapatkan hasil 8.3599555. Dan saya bulatkan menjadi 8. Bulatkan menjadi 8, kemudian yang interval kita menggunakan
Function Excel yaitu dengan formula range. Range-nya kita bagi dengan jumlah kelas. Jadi range-nya 200 kita bagi dengan 8 dan dapatkan hasil 25. Kemudian maksimal data kita atau data terbesar dan data kecil saya juga sudah cari sebelumnya. Kemudian jumlah data saya itu 240. Dan kemudian kita buat tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama kelas yaitu jumlah kelas kita. Jumlah kelasnya 8. Kita buat sebanyak 8 buah, 1 sampai 8. Kemudian interval batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya yaitu kita ambil dari data terkecil kita yaitu 300. Ambil dari sini 300 kita masukkan. Kemudian kita buat batas atas dengan cara saya menggunakan formula sama dengan kemudian klik batas bawah, kemudian ditambah interval tadi yaitu 25, dan juga kita kasih simbol dolar sebelum huruf dan setelah huruf agar datanya terkunci dan lebih mudah kita membuatnya nanti. Kemudian kelas kedua yang batas bawahnya yaitu dengan formula sama dengan batas atas. Batas atas kita tambah 1, itu dapatkan hasil 326. Kemudian data tadi tinggal diseret saja ke bawah seperti ini dan dapatkan hasil batas atasnya 325, 351, 377, 403, 409, 455, 481, 507. Dan yang ini juga kita seret ke bawah gitu juga dan dapat hasilnya 300, 326, 352, 378, 404, 430, 456, 482. Kemudian kita cari frekuensinya yaitu dengan menggunakan formula sama dengan kemudian titik frekuensi buka kurung blok atau masukkan seluruh data kita ada, kemudian koma, kita blok, kita masukkan batas atas, kita blok seluruhnya, kita masukkan, kemudian tutup kurung dan enter, tarik saja ke bawah seperti ini dan dapat hasil yaitu frekuensinya 34, 31, 35, 33, 43, 33, 45, 30. Kemudian kita jumlahkan dengan menggunakan sama dengan sum ke kurung, kita blok data frekuensi tadi, kita masukkan, kemudian tutup kurung, kita dapat hasil 284. Jika hasilnya sama dengan jumlah data kita, berarti benar yang gitu. Kemudian tabel histogramnya, sini ada yang biru yaitu kelasnya, kemudian yang warna oranye adalah batas bawahnya, kemudian yang warna abu-abu batas atasnya, kemudian yang kuning adalah frekuensi. Baik, selanjutnya lanjut ke soal nomor 7. Yaitu pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Baik, di sini
kita sudah dapat selang kepercayaannya yaitu 95%. Kemudian kita cari alfanya dengan cara 1 dikurang 95 per 100 atau dengan menggunakan function dari Excel-nya itu sama dengan 1 dikurang 95 dibagi 100. Dan saya mendapatkan hasil 0,05. Kemudian kita cari nilai dari rata-rata, standar deviasi, confidence interval, kemudian lower estimator, upper estimator. Dan rata-ratanya tadi kita sudah dapat yaitu 404.49296 kita dapat dari min tadi atau rata-rata. Kemudian yang standar deviasi juga kita sudah dapat tadi 58.341967. Kita sudah mendapatkan standar deviasi tadi. Kemudian kita mencari confidence dengan cara menggunakan formula yaitu sama dengan confidence titik norm buka kurung, kemudian masukkan alfanya yaitu 0,05 dengan cara tekan saja 0,05 atau masukkan secara manual tik 0,05 kemudian koma, masukkan yang standar deviasinya, diklik standar deviasinya, kemudian koma, jumlah data kita, klik jumlah data kita atau masukkan jumlah data kita sebanyak 224 dan kita dapat hasil confidence intervalnya yaitu 6.78531465. Kemudian yang lower estimator kita menggunakan formula yaitu sama dengan rata-rata kita kurang confidence intervalnya, kemudian kita enter dan dapat hasil 397,7076431. Dan yang upper estimator sama juga, cuman yang upper estimator kita tambahkan rata-rata, kita tambahkan dengan confidence interval dan enter dan dapat hasilnya 411.2782724. Jadi dapat kita simpulkan pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kebutuhan produk perusahaan tersebut berada pada selang 397,7076431 sampai dengan 411,2782724. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas besar statistik. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.